Gimana nih kesejahteraan atlet, khususnya atlet Anggar ya di Sumedang? Kalau kesejahteraan disebut sejahtera ya kurang sih sebenarnya kalau untuk sejahtera gitu ya. Muhammad Iqbal Jailani Al-Kushairi, pemenang medali emas ya di Porprov Jabar 2022. Asik, keren. Ini berarti medali keberapa? Kalau medali keberapa mungkin nggak bisa susah gitu ya hitungnya. Kemarin main ke rumah banyak banget ya. Alhamdulillah. Keren. Ini pemuda yang penuh prestasi gitu. Mau diceritain kayak gimana nih hasil Porprov 2022 kemarin? Untuk Porprov kemarin, alhamdulillah saya dapat 2 medali, yaitu di nomor perorangan dapat medali emas, terus yang di nomor bergunya dapat medali perak. Nah, kalau untuk tim Anggar semua keseluruhan, tim Anggar itu dapat 3 medali emas, 2 medali perak dan 2 perunggu. Berarti berapa tuh? 7 semuanya total. 7 medali ya. Itu dari berapa tim? Berapa anggota? Dari kemarin tuh kita berangkat 15 orang. 15 orang. Alhamdulillah hampir semuanya dapat medali semua. Hampir semua medali. Dan tim Anggar Sumedang jadi juara umum untuk Anggar keseluruhan. Wah, keren. Alhamdulillah. Ini katanya kemarin pas mau ke Porprov, katanya ada jadwal ke Korea juga ya? Ya, harusnya ada jadwal ke Korea karena alhamdulillah saya waktu di PON dapat medali perunggu, jadi namanya memang udah masuk di Anggar nasional gitu. Kebetulan ada panggilan berapa hari sebelum Porda ada panggilan itu, dan saya serahin ke pelatih kalau kayak gitu kan. Pelatih juga bingung, ada jadwal Porprov bareng-bareng, di sisi lain harus latihan ke Korea. Waktu itu tes ke Korea, tapi karena emang sudah tanggung jawab di Sumedang, terus karena emang ya udah kalau emang udah harus bertanding di Porda sih emang harusnya, karena emang bawa nama Sumedang juga kan udah kewajiban lah, kita juga udah dapet ini. Akhirnya tesnya di Korea ditinggalin, akhirnya main di Porda. Udah kayak seru tuh main ke Korea ya. Wah, sambil jalan-jalan. Nah, siapa tahu ketemu sama Nahido. Itu kenapa ditinggalin tuh? Berarti ke Korea itu jadwal kejuaraan apa memang latihan? Jadi di sana tuh katanya ada Indonesia sama Korea tuh ada kerjasama. Jadi ada training center selama 2 minggu di sana. Training center, jadi bareng kita latihan dengan tim Korea di sana. Keren. Iqbal Jailani Al-Kushairi, sebutannya IB ya? Iya, IB aja ya biar kelihatan akrab ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi persiapan nggak? Ada kejuaraan baru misalkan? Kalau untuk kejuaraan, karena sebelum Porprov itu kemarin padat 1 bulan kemarin, hampir tiap minggu tuh ada kejuaraan gitu. Sampai saya waktu dari pertama ke Banyuwangi, terus di Jakarta, terus di Bogor, terus ada di Bandung seleksi. Dan saking padatnya itu, saya sebelum Porprov sampai jatuh sakit dulu. Pernah dengar tuh katanya. Jatuh sakit dulu sempat waktu main di Jakarta, ketika karena mungkin ya udah capek gitu ya, kejuaraan nggak berhenti, ketika main sampai tumbang, akhirnya dijemput pulang, dan di sini dirawat dulu di RSUD karena tipes 3 hari. 3 hari istirahat di berapa hari ya? Istirahat paling seminggu untuk main di Porda. Istirahat bener-bener rest di rumah gitu ya. Nggak ada latihan, nggak ada apa, main di rest. Alhamdulillah main di Porda dan alhamdulillahnya dapat emas. Nah, untuk sekarang paling belum ada kejuaraan sampai akhir tahun. Paling awal tahun saya bakal persiapan untuk ada kualifikasi untuk Prapon di Aceh nanti. Langsung gas ke Aceh nanti ya. Awal tahun berarti ya. Pernah main kemana aja nih? Kalau pertandingan Anggar untuk di Indonesia paling, kalau Pulau Jawa sih udah banyak ya. Kalau Pulau Jawa hampir Jawa Tengah, Jawa Timur juga udah
paling kalau keluarnya ke Kalimantan Timur pernah, terus ke Palembang juga pernah. Nah, alhamdulillahnya saya juga pernah ke Malaysia dan juga Malaysia. ke Thailand. Di Malaysia kita juara juga ya? Di Malaysia alhamdulillah juara. Dapat apa medali apa? Kemarin di waktu berarti tahun 2017 ke Malaysia itu pertandingan se-Asia Tenggara waktu itu. Se-Asia Tenggara saya dapat medali perak sama medali perunggu. Wah, ini dari Sumedang Go Internasional. Ya kan pernah ke Thailand juga ya? Thailand pernah. Thailand juga. Dapat Thailand. Untuk ke Thailand karena kejuaraannya emang se-Asia gitu. Se-Asia, saingan juga banyak-banyak dari juara dunia, iya. Makanya di babak awal juga udah kalah itu. Tapi bukan kalah gara-gara culture shock, misalkan datang ke Thailand tuh cup sama di cup enggak? Bisa aja sih kayak gitu juga karena budaya udah beda, gimana pertandingan waktu itu emang pertama kali keluar negeri ke Thailand. Ke Thailand dulu sebelum pertama kali keluar. Iya, Thailand dulu. Baru pertama main di luar, ketemu lawan-lawan yang biasa cuma lihat di YouTube, gimana ini ketemu langsung hadap-hadapan. Udahlah itu bisa. Keren. Tapi pas ke luar negeri yang kedua langsung menang ya. Udah biasa berarti. Luas. Sejak kapan, Bang? B main anggar? Saya pertama kali main anggar itu kelas 6 SD dari SD. SD ngapain nih? Lagi sibuk main PS kayaknya waktu itu. Sibuk main sama teman-teman ya. Dari SD ya? Dari SD. Itu lanjut sampai ke SMP, SMA terus. Lanjut SMP, SMA sampai sekarang juga alhamdulillah sih lanjut. Tapi masih seru atau ada boring nggak? Kalau boring pasti ada lah ya, namanya dari kecil orang lain main kita malah latihan gitu kan, orang lain kumpul sama teman-teman kita harus latihan, pasti ada bosan. Sampai waktu itu juga saya pernah udahlah pengen berhenti di anggar gitu ya. Pernah itu kapan? Pernah waktu SMP udah bosen gitu lah, maksudnya pengen kalau kata Sunda mah kermeje-meje lah gitu ya. pengen main gimana gitu. Sempat pengen berhenti ya, akhirnya dari pelatih, dari orang tua juga ngeyakinin untuk terus lanjut. Ya, lanjut sampai sekarang. Kenapa anggar? Kan banyak ada futsal, main bola, bulu tangkis, kenapa anggar? Anggar mah keren keren. Tapi katanya gagah gitu, maksudnya keren lah pokoknya. Emang jarang kan? Jarang. Terus saingan juga kan jadi sedikit kalau di anggar. Untuk kita nggak kayak main bola lah pasti di mana-mana juga ada, untuk seleksi buat ke daerah juga susah. Kalau anggar sedikit sih bisa, untuk Sumedang juga kan bisa dihitung jari kayak gimana, jadi saingan juga nggak terlalu ini. Dan memang kehitungnya olahraga yang mahal ya. Awal dulu dari Eropa ya. Dari Perancis soal anggar. Terus dijadiin olahraga yang itulah. Apa nih yang paling berkesan selama beranggar? Paling berkesan yang paling berkesan kemarin di PON sih. Waktu di PON. Di 2000 berapa? 2021 tahun kemarin 2021. Karena kan kalau PON itu multi event paling tinggi di Indonesia itu. Saingan juga pemain-pemain nasional gimana. Alhamdulillahnya waktu di PON event pertama tuh waktu PON 2020 tuh, karena yang 2016 saya nggak ikut. Ya, PON 2020 PON pertama alhamdulillah dapat 2 medali, di perorangan dapat perunggu, di beregu dapat perunggu. Kayak gitu. Itu paling berkesan sih. Meskipun perunggu karena eventnya nasional yang paling tinggi gitu. Paling berkesan ya. Nah, itu banyak ini ya. Kayaknya ya banyak kendala orang-orang yang mau beranggar itu gara-gara mahal gitu kan, karena salah satunya sih nggak bisa pakai 1 juta 2 juta kan. Nah, emang alat apa aja nih? Ini bawa ya sebagian. Ya paling ini ada pedangnya gitu. Saya juga untuk anggar itu kan ada 3 nomor.
3 nomor. Ada sabal, ada floret, ada degen. Nah kalau saya spesialisnya di nomor sabal. Di paling ini yang saya bawa di nomor saya gitu. Ini sabal nih. Di atas sabal. Sabal, floret sama degen. Sama degen. Ya. Bedanya apa tuh? Kalau sabal dari sasaran juga cuman setengah badan berdirinya. Setengah badan cuma segini sasarannya itu, sama tangan sama kepala. Tangan boleh nyala. Itu kalau sabel. Kalau floret setengah badan, tangannya nggak boleh segini. Setengah badan. Kalau degen seluruh badan. Sampai ke kaki juga itu bisa jadi poin. Yang floret yang setengah segini, badan, setengah badan. Badan segini aja. Kalau tangan. Kalau misalkan kena tangan gimana? Pelanggaran. Kalau kena tangan, jadi poinnya tuh nggak dianggap. Tapi nggak dihitung pelanggaran. Nggak dihitung pelanggaran. Kalau poin kayak gitu. Kayak misalkan lagi mau nusuk nih terus gini. Nah kalau gitu pelanggaran. Kecuali kalau misalkan nggak sengaja. Kalau misalkan nggak sengaja, emang kita nusuk ke tangan. Kalau untuk floret itu jadi ada kan ada sensornya nanti, ada lampu. Jadi kalau misalkan nggak kena sesuai sasaran yang di floret, dan kena ini, nanti lampunya itu putih. Kalau misalkan kena ke sasaran pas, ada lampunya itu antara merah sama hijau, tergantung kita di masnya gitu. Kalau misalkan kena tangan putih, jadi diulangi lagi. Pedang berarti sabel, floret sama degen. Terus apa lagi? Terus ini ada body wire-nya sih untuk nyambungin dari ada roll kan. Roll, jadi ini tuh disambungin ke badan di sini dimasukin. Biar dialirin listrik kan. Biar dari ini. Jadi nyambung ini tuh masuk ke sini nih ke tangan. Di belakang ke sini masuk ke tangan. Terus ini disambungin buat disambungin ke pedang. Ada sesuatu. Benar. Sambungin ke pedang. Kayak gini. Ini kalau misalkan teman-teman yang suka nonton Drakor 2125 pasti tahu nih. Pasti tahu. Wah, Drakor 2521 emang. Itu ngaruh nggak ke popularitas pemain Anggar gara-gara ngaruh sih. Jadi emang lebih, apalagi untuk sekarang pecinta Korea emang banyak ya. Gila-gilanya tuh. Apalagi untuk perempuan gitu kan. banyak pengen tahu gitu. Jadi pengen tahu Anggar, pengen lihat Nahido secara langsung katanya teh. Padahal Nahido yang asli nggak main Anggar ya. Siapa nama asli si Nahido teh? Itulah artis Korea. Jadi dia juga nggak main Anggar asli kan. Cuman gara-gara itu booming sampai teman-teman saya juga yang teman-teman di kampus, teman-teman SMA juga dulu banyak sampai pengen kalau ada pertandingan kabarin ya, pengen tahu, pengen lihat gitu ya. Kayak gitu. Siap. Apalagi itu berarti? Terus kalau ini untuk nyambungin ke masker, ada mas tuh, jadi pelindung kepala, ada masker. Kebetulan sekarang nggak dibawa, jadi tempelin di sini, nanti dicantolin ke masker. Jadi ketika kalau sabal kan kena kepala juga nyala, jadi poin. Jadi harus disambung kalau kan nggak nyala. Gitu. Terus kalau ini sarung tangan. Ini apa nih fungsinya? Sarung tangan doang apa? Sarung tangan. Jadi ini juga kan sama ya, ada aliran kayak aliran listriknya. Kalau ini metallic jacket lah, ini namanya. Metallic jacket. Jadi kena ini juga nyala. Kecuali kalau misalnya ke pergelangan ini nggak nyala. Terus kalau peralatan lagi, mungkin dari baju sih, ada baju Anggar. Terus di dalamnya juga ada. 3 lapis ini? 3 lapis kalau Anggar tuh. Ini fungsinya apa nih? Kalau ini tuh plastron, jadi untuk melindungi kalau misalkan ada tusukan ke dada. Kalau ini terus ada baju. Kalau ini metallic jacket untuk yang ada sensornya kan, jadi nanti dialiri sama listrik lah. Jadi jangan khawatir kan, main Anggar siono bisa kacolok ya. Jadi untuk semuanya aman sih. Karena baju juga kan 3 lapis gitu. Apalagi kalau yang cewek juga ada pakai bra protektor gitu. Ada khusus. Ada khusus untuk penganggar cewek. Yang cowok nggak boleh pakai. Yang cowok nggak boleh. Tapi ini nggak tajam kan? Nggak akan sampai. Nggak tajam. Yang cuma nempel doang kan?
Ya, paling peres-peres dikit Ya. lah ya. Berem-berem sakedik mah. Berapa nih harga satu set peralatan anggar? Kalau satu set, karena emang banyak jualnya kaget juga pisah gitu kan, baju terus metalik terus sarung tangan juga dipisah-pisah. Nggak ada yang satu set. Nggak ada yang satu set semuanya ini semerek misalnya. susah sih kalau kayak gitu. Paling berapa ya, ada 15 sampai 20 malah 15 sampai 20 juta untuk kalau satu set semuanya. Itu udah tiga pedang. Satu pedang itu teh. Berarti Satu nambah pedang. pedang berapa tuh? Satu pedang berapa? Satu pedang Ini sambal berapa deh? bisa kalau ini 3 lah. 3 juta. 3. Ini pedang padahal nggak tajam. Golok aja yang tajam paling 50.000 100.000 dapat. 3 juta. Soalnya nggak fungsi kalau misalkan ada begal. Tapi tetap berfungsi kalau misalkan apalagi latihan ya, pulang malam simpan aja di sini. Tas simpan di sini. Takut loh lah. Ya karena bawa apa gitu. Jadi kelihatan bawa senjata gitu. Ya. Tapi nggak pernah diberhentiin sama polisi. Oh ini mau Nggak pernah tawuran. sih. Oke. Gimana nih perjalanan selama beranggar dari SD sampai sekarang? Kalau perjalanan sih banyak lah yang udah dirasain gitu ya, dari mulai bosen pasti ada bosen, terus capek lah, karena kan emang latihan juga jaraknya jauh kan di Bandung, capek. Latihan di Bandung, terus ya suka duka pasti udah semua dirasain gitu. Udah hampir berapa tahun, 10 tahun lebih, berarti 10 tahunan lah udah di dunia anggar itu. Di SD sampai sekarang. Sekarang berapa umur? 23. Masih nyusun kan? Masih nyusun skripsi. Skripsinya kapal palerken gitu ya. Nggak fokus demi anggar. Tapi pas lagi bosen, pas lagi boring gitu ya, meskipun kita suka kan, kalau misalkan tiap hari banget pasti boring kan. Pasti. Itu apa tuh yang apa namanya? Trik khusus untuk biar mengatasi kebosanan itu? Berhenti dulu kah atau gimana? Kalau trik untuk nggak bosen, paling jadi lebih divariasi aja sih latihannya. Variasi latihan ketika akan bosen, dengan misalkan kita belajar satu teknik, terus kita dari pelatih, mungkin pelatih sih yang lebih tahu untuk ini ya, kayak variasi latihan jadi lebih banyak di game, lebih santai, lebih rileks, nggak terlalu tegang kayak gitu sih paling. Kalau untuk dia, kalau misalkan jenuh, kalau saya pribadi jenuh kan beres latihan, main kemana itu sih biar nggak jenuh. Itu paling. Masuk klub berarti sekarang? Klub apa namanya? Klubnya itu DOFC, Double O Fencing Club. Double O Fencing Club. Sumedang itu. Sumedang. Cuman Sumedang cuman tempat latihannya di Bandung. Sumedang tapi tempat latihannya di Bandung. Tempat di Bandung karena di Sumedang belum ada itu. Sumedang belum ada. Aduh, di mana nih, medali udah banyak ya, Sumedang nggak ada tempat latihan. Tapi di klub orang Sumedang. Orang Sumedang ada sih beberapa orang juga, cuman kebanyakan mayoritas itu orang Bandung, kebanyakan. Itu dari Bandung. Karena emang tempatnya juga latihan di Bandung gitu. Kasihan juga yang dari Sumedang, kan anak yang baru-baru atau masih kecil harus bolak-balik ke Bandung gitu kan. Kasihan juga. Ini kayaknya kalau misalkan di Sumedang ada tempat latihan untuk anggar ya bakal banyak ya atlet banyak anggar. Soalnya kalau misalkan mau latihan harus ke Bandung. Iya, kasihan juga gitu. Iya. Kalau ya saya juga pengen punya rencana kayak gitu sih, pengen buka di Sumedang, buka tempat latihan di Sumedang, pengen buka klub di Sumedang. Ya masa aja gitu, warga-warga Sumedang, pemuda-pemuda Sumedang, pasti ada bakat-bakat yang pasti inilah untuk enggak itu. Dari sekian juta jiwa beraku nggak ada gitu ya. Hanya meskipun kebilangnya olahraga yang mahal kan bukan berarti nggak ada yang mau ikut ya, tetap bakal ada. Karena aja. Emang olahraga mahal, tapi kalau emang kita udah masuk klub juga pasti nyediain buat jadi untuk pertama masuk anggar itu
nggak perlu khawatir. Wah, peralatannya kayak gimana, nggak usah. Jadi datang latihan, alat itu udah ada disediain tuh dari klub kayak gitu. Pasti ada kalau alat-alat dari klub itu. Tuh, cuman untuk kedepannya ya lebih baik kan punya barang-barang pribadi. Iya. Itu doang sih. Ini pribadi? Alhamdulillah pribadi. Kayak nih, karena kan kemarin lagi rame-ramenya itu kan yang drakor itu yang ide itu pasti kan atlet-atlet Anggar teh popularitasnya naik nih. Ini beranggar berpengaruh nggak ke kehidupan asmara? Kalau asmara berpengaruh sih. Gimana bro? Jadi makin banyak tuh. Ya untuk contohnya kayak di follower IG makin banyak. Dan mayoritas cewek pasti. Ya, itu. Nama Instagramnya apa? @Iqbal Jailani, L-nya 2 gitu. Nanti dicantumin. Biar makin banyak. Oke. Ada pacar sekarang? Ini kasihan nanti apa? Calon sih kayaknya udah ada. Calon atau calon? Calon. Bikin asrama putri kayaknya. Jadi kalau misalkan sekarang dibilang udah punya pacar nih asramanya bubar. Tapi bukan playboy karena memang harus diseleksi kan ya. Begitulah kalau untuk dunia percintaan. Berarti Anggar ini membantu kehidupan asmaranya. Betul. Apalagi kalau misalkan kayak udah juara gitu kan, pasti banyaknya pengaruh. Kalau di foto pas lagi ya medali emas udah. Ini aku teh penasaran kenapa atlet kalau misalkan dapat medali digigit, ngapain? Manis ya Bang? Emang apa ya, tradisi kali ya itu mah. Udah juara pasti digigit medali kalau mau tahu. Tradisi sih itu. Hampir semua atlet kalau misalkan dapat medali pasti digigit. Ya, sebenarnya semua itu. Karena tradisi ya. Gak ada gitu foto lain tuh selain digigit. Foto lain misalkan diputer-puter nggak ada gitu, digigit pasti gitu. Iya. Dalam beranggar berarti kan lebih fokus latihan kan, itu pengaruh nggak ke akademisnya? Pastilah rapot gitu. Kalau misal karena saya juga dari SD, SMP, SMA pindah-pindah sekolah gitu. Saya pindah-pindah sekolah ya gara-gara Anggar ini gitu, gara-gara harus latihan, harus fokus di Anggar gitu. Saya juga udah ngorbanin dari SMP, ngorbanin sekolah lah intinya, ngorbanin sekolah, waktu buat belajar juga habis buat waktu latihan gitu. Latihan juga kan sampai malam, pulang-pulang udah nggak pengen belajar lagi lah, udah capek itu, pulang-pulang istirahat tidur. Nah, tugas-tugas apa juga kadang-kadang suka ketinggalan, apalagi sekarang udah kuliah gitu ya, udah kuliah tugas makin banyak. Sampai sekarang saya tinggal skripsi juga ditunda dulu gitu gara-gara banyak kejuaraan. Semester berapa sekarang? Semester 9. Rencana katanya mau sampai semester 12. Wah, enggak lah. Apalagi sekarang mungkin kejuaraan juga nggak terlalu padat. Mungkin fokus dulu ke kuliah sih sekarang. Sampai akhir tahun lah minimal. Akhir tahun lah, beresin dulu kuliah pokoknya malah. Tapi rapot aman pas SD, SMP gitu. Atau merah-merah gitu. Rapot bilangnya aman sih kalau rapot, cuman kalau dibandingin dengan yang lain, dengan nilai yang lain itunya jauh sih kalau nilai, karena banyak yang ketinggalan, banyak yang pasti. Nah itu sih yang sekarang lagi jadi pembahasan ya di sana. Katanya mau ada mau ada rencana dibikin kurikulum khusus atlet. Ya harusnya sih kayak gitu. Jadi atlet nanti nggak ketinggalan masalah akademisinya. Ya. Jadi tetap bisa bersaing gitu loh. Nah, takutnya kalau misalkan atlet nih udah fokus main maksudnya fokus olahraga gitu ya. Olahraga juga kan sebenarnya bukan buat kita sendiri kan, bukan buat atlet sendiri, tetap untuk mengharumkan nama daerah, nama baik sekolah juga kan pasti naik gitu. Itu sih. Tapi pas rapot jeblok kan itu kan jadi miris juga. Kadang-kadang ada guru juga yang nggak terima kayak kita dispen terus kan, kayak gitu kan suka ada yang protes. Gitu. Masih adalah kadang-kadang beberapa guru yang protes dispen terus jarang masuk sekolah kayak itu. Kan mana gitu kayak kita dispen juga kan untuk mengejar prestasi lah intinya kayak gitu.
Nah itu sih harus segera diberesin sih kurikulum harusnya atlet itu. Di Sumedang ada nggak sekolah yang memang dalam tanda kutip memaklumi kesibukan atlet? Kalau memaklumi sih ada sih, cuman nggak kayak terlalu bener-bener buat difokus ke olahraga gitu. Tetap olahraga jalan, sekolah juga harus jalan, jadi jalan bareng-bareng gitu. Cuman untuk fokus yang bener-bener fokus untuk olahraga kayaknya belum ada. Belum ada. Sekolah di mana SMA? Kalau dulu saya SMA tuh pernah di SMA 1 Tanjung Sari. Tanjung Sari untuk kelas 2-nya karena emang latihan di Bandung. Saya juga harus milih nih antara sekolah atau anggar. Akhirnya saya pindah ke Bandung di SMA 10. Nah, kalau SMA 10 alhamdulillahnya karena memang kebanyakannya atlet ya, SMA 10 itu emang khusus sekolah atlet sih di 10. SMA 10 kebanyakan atlet. Banyak pemain kayak pemain bola juga, pemain timnas banyak di SMA 10 gitu. Jadi untuk dispen segala macam, tugas segala macam aman kalau di SMA 10. Lebih memaklumi lah karena emang udah diprioritasin. Kayak sekarang tuh ada kan PPLP. PPLP tuh apa ya? PPLP itu pusat pelatihan pelajar, pelatihan pelajar Jawa Barat. Nah, atlet-atlet PPLP itu disekolahin ke SMA 10 gitu. Jadi pagi-pagi latihan dulu bareng-bareng, beres latihan berangkat ke sekolah bareng-bareng, pulang bareng-bareng lagi, sore latihan lagi, kayak gitu kerjanya terus. Jadi emang bener-bener di sekolah ya ngapain gitu ya, mau belajar juga udah capek, pagi-pagi udah latihan, karena di sekolah tidur kayak gitu. Ini nggak pernah dimarahin guru kan? Guru juga memaklumi lah kalau misalkan atlet mah. Tapi baru sampai ke memaklumi kan, ya, belum gitu. di porsi belajarnya kan tetap masih disamakan dengan siswa yang lain gitu, ya, dengan yang non atlet misalkan. Ya, kalau misalkan gitu ya tetap kita harus ngejar lagi, tenaganya harus 2 kali lipat lagi gitu. Kecuali kalau misalkan tadi sih kurikulum khusus atlet itu memang udah dibuat. Nah, itu enak. Ya atlet nggak akan ketinggalan dan dia punya porsi belajarnya sendiri. Benar-benar kita tuh fokus untuk prestasi lah ya. Fokus prestasi terus ya sekolah mah sekadar sekolah lah, sekadar datang kayak gimana. Benar-benar sekolah. Tapi tetap belajar fokus, cuman dengan porsi yang berbeda kayaknya. Gitu. Karena kan ya ada pemfokusan lah gitu loh. Nah ini yang harus ditanyakan langsung ke atlet nih ya. Gimana pembinaan dan dana pembinaan untuk atlet Sumedang nih khususnya? Kalau atlet dari Sumedang sendiri sih alhamdulillah gitu ya, dari KONI juga perhatian kepada para atlet juga bagus, perhatian para atlet. Kita juga ada support lah ya. Support dari KONI maupun dari kalau ini Sumedang itu di Spora ya, disebut Parpora berarti. Parpora, terus dari Bupati juga perhatiannya alhamdulillah ada. Kayak terus selama kemarin di Subang juga alhamdulillah untuk tempat tinggal kita dan sebelumnya juga jauh. Kayak fasilitas untuk peralatan, terus fasilitas latihan juga ya ada untuk support lah ya. Support. Tapi berangkat pas Porprov kemarin memang pure semua biaya dibiayai atau harus kalau untuk Porprov ini kan seluruh cabur ya, seluruh cabur. Jadi pesta olahraga kan, kalau Porprov itu pesta olahraga se-Jawa Barat. Kalau untuk Porprov terus PON itu udah tanggung jawab semua kan. Tapi untuk misalkan kayak kadang-kadang kejuaraan open, kejuaraan terbuka, terus antar klub kalau apa, kadang-kadang harus ngeluarin biaya sendiri sih. Harus tetap harus mengocek. Ini kendala atlet Anggar Sumedang nih menurut Ibe gimana nih kendalanya? Kendala sih paling tempat latihan, sarana prasarana sih. Sarana prasarana kan? Tempat latihannya belum kayak kalau misalkan dulu saya pernah ke Karawang. Karawang tuh punya gedung Anggar. Oh ada khusus gedung Anggar gitu. Kayak GOR, gedung Anggar, tempat latihan kayak udah landasannya udah Anggar semua, jadi khusus di situ gitu latihan. Nah, sebenarnya harapan saya punya kayak gitu. Untuk benar-benar punya tempat latihan yang ya khusus lah untuk Anggar gitu.
karena emang Sumedang belum punyanya itu punya tempat latihan. Latihan harus ke Bandung. Harus ke Bandung kayak gitu. Itu sih kendala utamanya paling untuk Sumedang. Padahal menurut potensi mah ada kan Sumedang. Potensi ada, gede untuk potensi juga. Apalagi di klub saya juga alhamdulillahnya punya pelatih yang bagus gitu. Karena klub saya juga udah dari dulu udah melahirkan banyak-banyak pemain-pemain nasional. Siapa namanya? Banyak dari mulai Aidon itu terakhir dia dapat emas di PON 2016, terus pemain SEA Games, udah SEA Games beberapa kali kayak gitu. Terus Ariki Hafiz apa? Karena kan kalau klub jadi bebas dari luar daerah juga bisa datang, bisa ikut latihan gimana gitu. Ya, terus yang terakhir mungkin ada sekarang teman saya juga ada Leoda kemarin ikut Asian Games kan yang di Jakarta, terus udah emas PON kemarin 2020, kemarin juga di PON alhamdulillah emas juga. Untuk perorangan untuk Sumedang perorangannya saya dengan Leoda itu. Gimana nih kesejahteraan atlet, khususnya atlet Anggar ya di Sumedang? Kalau kesejahteraan disebut sejahtera ya kurang sih sebenarnya kalau untuk sejahtera gitu ya. Karena kalau memang kita membandingkan dengan yang lain itu ya, dengan kabupaten lain, mereka tuh sebelum Porprov juga nggak sudah Porprov sampai menuju Porprov tahun depan itu terus berlanjut itu ya. Dibiayai, ada uang saku, ada segala macam. Mungkin kalau Sumedang hanya setahun atau 6 bulan sebelum baru ada uang saku kayak gitu terus. Tapi memang dari Sumedang juga udah mulai pelan-pelan sih, setahun tuh ada 2 kali atau 3 kali ada yang atlet prestasi dapat gitu, terus ada yang pelajar juga dapat kayak gitu. Udah mulai Sumedang juga udah mulai menuju ke sana lah, menuju ke sana. Mulai proses menuju ke sana. Ya nggak stuck lah ya. Ya minimal ya ada perkembangan lah untuk sekarang gitu ya. Ya kan jangan sampai atlet-atlet yang memang berjuang membela nama daerahnya tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya kan, jadi kasihan juga gitu loh. Apalagi Anggar modalnya kan nggak main bekel kan. Terus mungkin yang harus diperhatikan lagi kayak karir di kedepannya gitu. Nah karir itu tuh jaminan masa depan atlet gimana nih? Atlet kayak gimana itu? Di Sumedang gimana ya sudah? Sumedang baru mulai sih yang misalkan atlet-atlet prestasi yang benar-benar prestasinya udah nasional dan internasional gitu. Udah mulai kayak dimasukin ke udah punya mulai masukin ke pekerjaan udah kasih pekerjaan. Harapannya emang kita dikasih kepastian untuk itulah, jadi kita latihan juga benar-benar nyari prestasi, nggak mikirin nanti saya latihan terus kayak gawe kumaha gitu. Benar-benar sebelum Porprov sok yang dapat emas gitu, kerja di mana dikasih kerjaan di mana kan jadi semangat gitu. Selain uang kepret terus ada kerjaan itu sih. Nah sebesar-besarnya uang kepret ya, kalau misalkan nggak ada kerjaan tetap habis juga kan. Itu udah. Kemarin dapat bonus dari mana aja nih? Dapat bonus tuh jadi Sumedang ada 2 dari uang dari KONI dan juga dari Bupati. Kalau dari KONI kemarin istilahnya mah uang kepret kan, jadi beres itu langsung dikepret gitu. Emang benar-benar dikepret gitu. Dikepret itu bener. Dari KONI ada, tapi untuk khusus yang dapat medali emas saja. Dapat medali emas, perak sama perunggu mah nggak dapat uang kepret. Tapi dari Bupati dapat. Dari Bupati dapat, cuman nggak tahu tuh kapan. Oh belum sampai sekarang. Belum. Uang kepret udah. Berapa tuh uang kepret? Dan harus diapresiasi lah untuk Sumedang gitu. Sumedang itu dari semua daerah uang kepretnya itu paling tinggi, paling gede, ngepretnya paling tarik gitu. Paling tinggi untuk Sumedang.
Kemarin tuh uang kepret itu sampai 22.500.000. 22.500.000. Paling tinggi itu sudah. Biasanya untuk daerah-daerah lain yang kayak misalkan yang lebih tinggi gitu ya, Bogor, Bekasi gitu. Rata-rata cuma 10 juta gitu. Jadi Sumedang mah keren lah, 22 juta gitu. Banyak lagi jauh gitu. Ini habis dapat uang kepret langsung ada teman-teman makan-makan. Ada enggak? Pasti ada lah itu. Ayam meren. Bisa meren setik banget. Terus kemarin nih, gue tuh dengar ini mah katanya di kota kabupaten lain mah kalau misalkan mau kejuaraan teh alat-alatnya dikasih baru. Iya nggak? Ya Sumedang gimana? Kalau Sumedang dikasih peralatan sih, uang untuk peralatan ada, cuman nggak full, nggak bener-bener semuanya baru gitu. Semua atlet dari Sumedang kemarin 15 orang semuanya baru gitu. Nggak kayak gitu. Karena memang mungkin dananya juga nggak sesuai dengan yang diajukan. Jadi emang harus dibagi-bagi gitu. Bagi-bagi untuk keperluan yang belum ada atau ya yang misalkan yang ada dipakai dulu, yang masih bisa dipakai dulu. Terus kalau untuk daerah lain kebanyakan untuk sekelas pro juga semuanya udah satu style baru semua. Gini nggak bakal main mudah-mudahan kedepannya baru ya, semua. Mudah-mudahan kedepannya lah. Apalagi kan untuk Anggar itu cabang olahraga prioritas ya di Sumedang. Dari Porda 2018 kita udah dapat 2 medali emas. Terus Porda sekarang 2022 dapat 3 medali emas, jadi kan naik prestasi. Nah, harapannya sih dukungan dari KONI dari pemerintah juga lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Apalagi sekarang medali udah banyak. Ini pasti kan ada 1 atau 2 tawaran untuk pindah ke luar kota itu ada kan? Ada sih pasti. Ada. Kota mana tuh yang nawarin? Kayak kemarin juga ada dari kota Bekasi. Ada kota Bekasi, Kabupaten Bekasi juga Bogor, pernah nawarin. Dari Bogor, terus banyak lah. Jadi secara keseluruhan mah lebih terjamin kayaknya. Ya, lebih terjamin sih. Kenapa nggak kesana? Apa ya? Banyak sih ya, banyak yang nggak selalu semuanya tentang uang gitu. Pamein kalau ada ini banyak yang nggak selalu tentang uang. Karena kita juga punya uang gede tapi banyak ya emang sebenarnya realistisme ke uang gitu ya. Realistisme ke uang. Banyak yang nggak selalu tentang uang. Dan saya juga asli daerah Sumedang gitu ya. Asli daerah Sumedang pengen memajukan nama baik Sumedang gitu, gimana pengen kan. Tapi ada terbesit lintasan bayang kayaknya enak nih pindah gitu. Ada nggak? Ada sih. Selalu ada. Tapi nggak berangkat. Karena memang dari Sumedang harus membela Sumedang gitu ya. Cinta Sumedang gitu. Sumedang banget. Kayak Sumedangnya harus lebih cinta nih kan atlet, karena memang udah ditawarin ke hal yang lebih besar, tapi masih tetap stay di Sumedang karena memang cinta ke Sumedang gitu. Wah keren. Tapi ada proses ini nggak untuk perpindahan atlet, kayak misalkan atlet Sumedang nih ditawarin pindah ke Bogor misalkan, prosesnya gimana tuh? Langsung aja apa gimana? Kalau perpindahan atlet itu udah ada undang-undangnya kan. Udah ada undang-undang tentang olahraga, tentang perpindahan atlet itu udah ada. Jadi memang harus ngikutin ke undang-undang kan hukum tertinggi ya. Ini. Kalau di Anggar hampir sama sih kayak cabang olahraga lain. Harus ada kalau di main bola mah itunya harus ada transfer gitu kan. Ada transfer, pindah dari klub sini ke klub sini, harus ada transfer, terus harus ada surat resmi misalkan dari daerah yang mau dituju dengan daerah sebelumnya kan harus ada
kesepakatan kayak gimana, terus dari pelatih antar pelatih kayak gitu sih. Jadi Harus ada proses yang jelas sih. Nggak bisa langsung saya mah yang main di dia itu akhirnya main di dia pindah ke dia gitu. Bogor boleh nih. Nggak bisa ya, tetap ada regulasi yang harus gitu ya. Nah tadi kan ada keinginan untuk mengembangkan Anggar khususnya di Sumedang. Udah kepikir ya kayaknya aku harus gini nih. Kayaknya aku harus ngelakuin ini nih gitu. Ya. Karena memang saya juga nggak selamanya jadi atlet gitu ya. Kan apalagi umur sekarang udah 23 gitu. Kesibukan lain gitu ya. Kan kedepannya kerja atau gimana. Saya juga alhamdulillah kan di perkuliahan ngambil jurusan kepelatihan. Sekarang pelatihan olahraga. Di mana kuliah? Di UPI. Jurusan kepelatihan olahraga. Jadi untuk ilmu ngelatih juga dapat lah. Jadi saya juga sayang gitu punya ilmu buat ngelatih tapi nggak disebarluaskan, nggak diamalkan itu punya ilmu. Jadi keinginan untuk melatih juga gede lah. Jadi secara akademiknya di kepelatihan dari pengalaman udah juga. Ini memang udah langsung harus buka. Memang impian ya pengen punya tempat latihan di Sumedang, pengen ngajak pemuda di Sumedang buat seenggaknya ngenalin Anggar kayak gimana, terus kita ngajak buat ikut latihan bareng-bareng nih. Baru ada ini nggak target misalkan kapan? Target sih setelah pensiun jadi atlet lah. Kapan emang? Setelah batasan umur atlet. Kalau batasan atlet nggak ada sih kalau batasan atlet. Cuma ya kalau misalkan kuat kan mah terus aja gitu. Itu sih. Tapi rencananya mau sampai kapan di atlet? Dengan tadi kan dengan tidak ada jaminannya. Nah kalau misalkan udah ada jaminan udah jelas, mungkin saya juga ya bisa memilih yang lain lah, bisa memilih jadi atlet, bisa memilih jadi pelatih kayak gitu. Ya sekitar umur 30 ke atas baru udah mungkin badan juga udah nggak kuat lagi gitu ya jadi atlet capek main teh udah jadi pelatih gitu. Siap. Nah, aku doain semoga cepet terkabul ya. Amin. Rencananya lancar juga kegiatannya. Makasih nih udah mau diajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Salaman dulu itu.